Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Ya, kembali lagi di YouTube channel saya, Ucupang. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat terus ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas atau ngomongin masalah usaha sampingan teman-teman ya. Jadi gimana nih? Udah ada bayangan belum ya? Kita mau usaha apa, mau menjalankan bisnis sampingan apa ya, khususnya bagi teman-teman yang memang bekerja sebagai karyawan gitu kan. Karena penting bagi kita ya sebagai seorang karyawan itu mempunyai yang namanya usaha sampingan teman-teman ya. Selain untuk menambah penghasilan, itu juga sebagai proses pembelajaran untuk kita ketika kita di suatu saat ataupun di depan nanti berhadapan dengan yang namanya pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi kita sudah siap, kita sudah fighting lah untuk menjalankan itu semua teman-teman. Percaya deh teman-teman ya, tidak ada yang namanya usaha itu langsung besar, nggak ada ya. Sebuah usaha yang besar pasti awalnya kecil terlebih dahulu gitu kan. Cuman permasalahannya adalah mungkin dari kita semua juga masih bingung ya. Kita mau melakukan apa sih? Kita mau berjualan apa sih? Kita mau menjalankan bisnis apa sih? Nah, itu mungkin kebanyakan orang yang masih bingung di sana gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih ya kepada teman-teman semua tentang usaha sampingan kecil-kecilan ya buat saya gitu kan. Dan ini sudah saya jalankan teman-teman ya. Jadi saya menjual suatu produk ya kan. Produknya itu harganya murah banget gitu ya, murah banget. Tetapi dengan harga yang murah itu juga ternyata ya ini diminati gitu loh. Ini orang juga ada yang nyari, dan pasti dia teman-teman juga nggak bakal berpikir apa sih produknya, apa sih barangnya gitu kan. Kita belinya murah, dijualnya pun ya murah juga. Tetapi yang namanya usaha juga memang ketika kita menjual suatu barang ada yang beli, nah itu membuktikan bahwa memang masyarakat juga butuh yang namanya produk kita itu gitu kan. Ada yang sudah tahu belum nih saya usaha apa, saya menjual apa ya? Nah jawabannya adalah ini teman-teman. Tara, wow ada kucing teman-teman ya, kucing ribut kucing. Nah ini teman-teman, sukaku ya, jajanan anak jadul ya. Mungkin teman-teman yang seumuran dengan saya juga tahu lah ya. Ini jajanan apa gitu ya. Waktu kita SD biasanya kita beli kayak gini nih ya. Nah, kita beli kayak gini. Percaya nggak sih teman-teman dengan kita berjualan ini? Ya ini juga laku ternyata gitu kan. Harganya juga ini murah banget teman-teman ya. Harganya murah banget. Tapi kita jual rencengan ya teman-teman. Jadi ini sudah saya praktekkan dan memang juga ada yang beli teman-teman gitu ya. Ini gitu ya. Jadi saya menjual produk ini di marketplace ya teman-teman, di Shopee gitu kan. Jadi awal mulanya memang saya pergi ke suatu toko mainan grosir gitu kan. Lalu saya bertanya nih, ini harganya berapa gitu kan. Ketika saya sudah tahu harganya berapa, misalkan satu rencengnya contohnya misalkan 1.000 misalkan, satu rencengnya nih 1.000 nih. Nah saya survei gitu kan, kita survei nih di Shopee. Nah ketika masukkan aja misalkan ini namanya sukaku ataupun susuku, nah, kita ketik di Shopee, lalu misalkan keluarkan keluar harganya kan produk-produknya. Nah di situ kita lihat nih orang-orang ngejual ini berapa duit sih gitu kan. Dan setelah saya lihat memang ada yang ngejual 2.000, ngejual 3.000, 2.500, bahkan ada yang ngejual 5.000 teman-teman gitu kan. Nah untuk itu kita ambil harga yang sama aja dulu, nggak usah banting harga, nanti kedepannya repot teman-teman. Ketika ada orang ngejual 2.000, ya udah kita juga harus ngejual 2.000. Karena apa? Karena memang belinya juga 1.000 misalkan. Jadi beli 1.000 ngejual 2.000 ya kan, berarti untungnya kan 100% dong ya kan. Modal 1.000 ngejual 2.000, ada untung 1.000, berarti kan 100%. Nah secara bisnis untung 100% itu luar biasa teman-teman, yang besar gitu kan. Jadi untung 100% itu besar dalam sebuah bisnis teman-teman ya. Akhirnya ya udah saya pasang di Shopee produknya, dan memang benar ada yang beli gitu kan. Ada yang beli, ada yang pesen gitu kan. Ya meskipun belum banyak, tetapi ini membuktikan bahwa memang hal sekecil ini pun
diminati sama orang gitu kan. Masyarakat juga butuh, masyarakat juga menginginkan yang namanya seperti ini gitu kan. Dan alhamdulillah juga setiap hari ataupun setiap minggunya juga ada aja yang order seperti ini teman-teman gitu ya. Nah, untuk detailnya mungkin teman-teman bisa lihat gitu kan nanti pada video saya bagaimana sih saya memasang produk ini, dan kita lihat penjualannya sudah berapa gitu ya. Silakan lihat di video ini teman-teman. Nah, hari ini kita akan lihat teman-teman ya toko kita di Shopee ya. Kita buka dulu aplikasi Shopee-nya ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah toko saya Ucupang teman-teman. Kita masuk di toko saya ya. Kita pilih aja toko saya. Nah, ini adalah tampilan toko saya. Nah, kita cek di produk kita. Ini kita mau lihat nih, kita pernah ngejual tadi ya jajanan anak jadul susu bubuk. Nah, ini ya susu bubuk jajanan anak jadul kita jual di Rp2.000 teman-teman ya. Nah, ini adalah yang kita jual teman-teman. Oke, kita lihat detailnya ya. Nah, ini detailnya adalah susu bubuk jajanan anak jadul. Oke, harganya 2.000 gitu ya. Nah, di deskripsinya lihat harga 2.000 ini adalah per 10 piece ataupun satu renceng teman-teman ya. Lalu kita lihat nih teman-teman, tadi kita lihat ternyata ada ada pesanan masuk ya. Ini ada pesanan masuk, lihat perlu dikirim. Kita lihat ini apa ya yang perlu dikirim teman-teman di toko saya. Kita pilih, tunggu. Nah, ternyata jajanan susu bubuk ini ya yang ada orderan nih ya, order 5 renceng ya kali 2.000, harganya 10.000 ya. Kita lihat ini mau kirim kemana kita ya teman-teman. Jajanan anak ini susu bubuk ternyata kita kirim ke Bekasi teman-teman ya, ke Bekasi. Nah, nanti langsung aja nih kita proses ya orderannya ya. Lumayan ya, 5 biji orderan yang masuk gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, sudah kita lihat ini adalah jajanan anak jajanan susu di toko kita. Nah, itu ya teman-teman, tadi ya teman-teman sudah melihat itu adalah toko kita yang menjual jajanan jadul ini teman-teman. Dan terbukti ya, ini pun dengan kita berjualan hal sekecil ini pun memang ternyata laku, terjual gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya hanya sebagai sebagai contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan juga bisa praktekkan juga di produk-produk yang lainnya gitu ya, bukan hanya ini gitu kan. Jadi saran saya adalah teman-teman cari toko grosiran yang menjual apapun itu, teman-teman tanya harganya berapa, tanya harga untuk dijual kembali berapa duit, lalu teman-teman survei di marketplace gitu kan. Kalau misalkan memang ada keuntungan ketika kita membeli dan menjual, nah itu bisa dijadikan suatu usaha. Percaya deh teman-teman, namanya jualan sekarang di marketplace pasti laku teman-teman ya kan. Yang penting kita sungguh-sungguh, kita yakin, kita percaya bahwa ketika kita berusaha pasti ada hasil. Apalagi usahanya yang baik, usahanya tulus, maka hasilnya pun akan baik pula teman-teman. Nah teman-teman, itu ya, terima kasih yang udah nonton video saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel saya ini terus berkembang, sehingga saya bisa terus memberikan video-video yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.